Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Dari 50 negara, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. Terbukti, 88% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Di samping itu, Indonesia adalah negara dengan wilayah terbesar berpenduduk muslim mayoritas di dunia. Tapi seks bebas di mana-mana. Tetapi definisi zina kan tidak ada itu. Miras dilegalkan. Akan melegalkan minuman keras lokal di Nusa Tenggara Timur. Dan riba merajalela. Justru mempertahankan suku bunganya di 0,75%. Dan korupsi. Entahlah. Prediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi. Why? Kok bisa semua ini terjadi? Padahal Indonesia adalah negara dengan muslim terbanyak. Negara yang dibangun dengan asas keislaman. Umat ini membutuhkan generasi yang kuat iman dan raganya. Butuh yang teguh pendiriannya. Butuh yang tidak mudah goyah hatinya. Butuh yang peka terhadap masalah di sekitarnya. Dan semua itu akan kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan ataupun kesalahan di dalamnya. Di dalamnya terdapat semua petunjuk. Maka barang siapa yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dia berada di dalam kebenaran dan tidak akan pernah sesat selamanya. Akan tetapi, hasil riset IIQ, yaitu Institut Ilmu Al-Quran, dari sekitar 255 juta muslim di Indonesia, banyak 65% diantaranya mengalami buta huruf. Kesadaran penduduk Indonesia terhadap Al-Quran masih sangat-sangat kurang. Padahal, ajaran Islam mengharuskan kita menjadikan Al-Quran seperti hembusan nafas. Artinya apa? Tanpa Al-Quran tidak ada kehidupan. Negeri kita memang sangat-sangat terbelakang dalam masalah pendidikan Al-Quran. Dibandingkan negara lain seperti Mesir, Turki, dan negara-negara lainnya, kita masih sangat-sangat jauh. Terutama dalam masalah bacaan dan hukum tajwid. Maka dari itu, pendidikan Al-Quran menjadi sangat bagian yang paling penting. Akan tetapi, yang menjadi masalahnya adalah mereka semua itu malas membaca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللقاء مع الأستاذ عبد العزيز. Nama saya Abdul Aziz bin Muhammad Hasbi. Dia adalah seorang hafidz muda dengan 3 sanad Al-Quran. Alhamdulillah saya telah mendapatkan ijazah sanad riwayat Hafs dari Imam Asim. Lalu setelah itu saya mendapatkan riwayat bacaan Syu'bah dari Imam Asim. Setelah itu beranjak ke, alhamdulillah telah saya dapatkan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Antara fathah dan ya. Saya contohkan. Wa ma adraka mal hutamah. Syu'bah membaca Innaha alaihim musadah dengan menghilangkan hamzah di kata musadah. Innaha alaihim musadah fi amadim mumaddadah. Nah, seperti tadi yang kita baca, innaha alaihim musadah. Nah, seperti itu adalah salah satu cara membaca di dalam riwayat Qalun. Tapi kok dia bisa mendapatkan semua itu dengan mudah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguhnya kami sungguh telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Allah SWT mengatakan dan menegaskan ayat tersebut dan diulang beberapa kali dalam
surat Al-Qamar. Maka teman-teman sekalian, kalau kita memang ingin menjadi generasi yang bisa sukses, generasi yang sukses di dunia dan akhirat, jangan banyak alasan dan mulai untuk menghafal. Mari kita nikmati perkataan Allah Subhanahu wa taala ini bersama-sama dan kita jaga dengan menghafalnya.